Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Salsabila dengan NIM 418190020 dari kelas IK1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implikasi teknologi komunikasi dan media massa dalam pembangunan. Pembuatan video presentasi ini dilakukan guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial dengan dosen Bapak Yudi Irfan Daniel. Baik, sebelum saya masuk ke dalam inti dari pembahasan, yaitu bagaimana implikasi komunikasi dan juga media massa dalam pembangunan, kita harus mengetahui dulu bahwasannya saat ini media massa tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang media massa adalah sebagai salah satu tempat untuk kita mendapatkan informasi begitu. Apalagi media massa itu sangat berperan dalam proses perkembangan dan juga kemajuan pola pikir masyarakat. Maka dari itu bisa dikatakan peran media massa juga sangat-sangat penting di era yang sekarang ya. Karena bagaimanapun kita butuh akan informasi dan biasanya kita mendapatkan informasi dari media massa. Nah, menurut Dennis McQuail, media massa merupakan alat kontrol, manajemen, dan juga inovasi bagi masyarakat. Jadi memang media massa ini sadar tidak sadar pada akhirnya akan mengontrol khalayak gitu, dimana dengan penyebaran informasi yang dilakukan itu akan membuat perubahan juga terhadap orang yang menerima informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi komunikasi ini. Karena saking cepatnya proses perkembangan teknologi komunikasi, para ahli menyebutnya dengan revolusi komunikasi karena memang perubahannya yang sangat cepat dan juga perkembangan teknologinya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saat ini juga komunikasi tidak bisa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Kamu bisa berkomunikasi saat ini dengan siapapun tanpa harus memikirkan di mana dia, siapa dia gitu, karena kita bisa langsung berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Nah, menurut M. Rogers, revolusi komunikasi itu dibagi menjadi 4 era. Era yang pertama itu era komunikasi tulisan, di mana tahun 400 sebelum Masehi, bangsa Sumeria itu menggunakan tablet dari tanah liat dan juga Korea menggunakan alat dari logam sehingga membentuk huruf-huruf yang menggantikan tanah liat gitu. Jadi di era ini memang sudah mulai ditemukan penyebaran informasi melalui tulisan-tulisan, namun media yang digunakan masih terbatas pada saat itu, masih menggunakan logam dan tanah liat. Oke, yang selanjutnya adalah era percetakan, di mana alat percetakan mulai ditemukan itu oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika ia mencetak kitab Injil untuk pertama kalinya. Nah, makanya sejak adanya mesin cetak ditemukan, era penyebaran informasi pun sekarang mulai berubah, di mana yang tadinya dari tulisan sekarang mulai ke dalam media-media cetak atau yang biasa dikenal dengan surat kabar. Nah, di Indonesia sendiri pada saat itu surat kabar pertama kali terbit itu adalah Bataviaisme Noveles en Politiku Rijshoven Mensen di tahun 1744 dengan bahasa Belanda. Kemudian disusul dengan bahasa Melayu. Revolusi komunikasi yang ketiga yaitu era telekomunikasi, di mana di sini mulai dikenalkan penyebaran informasi melalui sebuah film. Jadi kalau dulu masih cetak, media cetak dengan tulisan, kali ini informasi yang disampaikan bisa melalui sebuah film, di mana audio dan juga visual digabungkan sehingga informasi yang disampaikan bisa jauh lebih tergambar oleh masyarakat ataupun orang yang menerima informasi. Dan yang selanjutnya yaitu era komunikasi interaktif. Ini dimana mulai adanya komputer dan juga internet, satelit, sehingga di masa ini komunikasi sudah jauh lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya, dimana kita bisa berkomunikasi melalui internet dan juga tidak perlu bertemu secara langsung. Apalagi sudah hadirnya internet, komputer, orang sudah jauh lebih mudah dalam berkomunikasi. Dan di sini saya ingin menambahkan juga bahwa saat ini kita telah berada di dalam era media sosial, di mana kita bisa berkomunikasi melalui berbagai macam media sosial yang ada, dan itu sangat memudahkan, di mana kita
bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, entah itu lintas kota, provinsi, bahkan lintas negara pun sekarang sudah bisa dilakukan. Artinya komunikasi yang kita lakukan sudah jauh lebih mudah dan juga efisien dan menghemat waktu. Lalu apa sih dampak perkembangan teknologi terhadap pembangunan? Nah, yang paling dapat kita rasakan adalah adanya perubahan sistem jual beli dari era konvensional terhadap era digital mungkin ya bisa dibilang. Kalau dulu kita ingin berbelanja gitu, kita harus datang ke tempatnya secara langsung, bertatap muka, membutuhkan effort. Nah, kalau saat ini untuk membeli barang kita tidak perlu datang secara langsung karena semuanya sudah beralih menjadi serba online. Bahkan cara pembayaran pun sekarang sudah jauh lebih mudah dengan hadirnya m-banking atau e-money. Nah, tentunya dengan hadirnya sistem jual beli secara online ini dapat meningkatkan daya atau minat beli masyarakat. Itu artinya nanti akan berpengaruh terhadap sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwasannya dengan hadirnya media massa, teknologi itu membuat kita semakin menghemat waktu dan juga sangat dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya yaitu peran media massa terhadap pembangunan. Yang pertama itu sebagai institusi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, yaitu memiliki peran sebagai media edukasi, di mana media massa itu menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan juga menjadi masyarakat yang lebih maju. Lalu yang kedua, dengan adanya informasi yang terbuka, jujur dan benar yang disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi. Dan tentunya masyarakat yang terbuka dengan informasi itu akan memiliki atau menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya. Yang ketiga yaitu media massa juga berperan sebagai media hiburan, di mana media massa juga menjadikan institusi budaya, yaitu institusi yang setiap masyarakatnya itu corong terhadap kebudayaan begitu. Jadi sehingga media massa juga bisa menghibur masyarakat. Jadi tidak hanya memberikan informasi ataupun edukasi, tapi bisa memberikan hiburan juga terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi media massa dalam pembangunan. Yang pertama itu untuk menginformasikan kepada setiap pembaca ataupun pendengar secara objektif tentunya tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara maupun dunia. Nah, dalam hal ini media massa berfungsi menyampaikan berbagai macam bentuk informasi secara objektif kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua itu untuk komen atau mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita, sehingga apapun yang disampaikan itu nantinya akan memberikan pengetahuan juga terhadap masyarakat. Dan yang terakhir yaitu to provide, yaitu menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan informasi di media. Jadi tentunya itu fungsi utama dari media untuk menginformasikan. Jadi nantinya apa yang tidak diketahui pada akhirnya akan diketahui oleh masyarakat luas dengan hadirnya media massa. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini media massa itu sudah dijadikan alat bagi individu atau kelompok untuk menyebarkan informasi dalam mewujudkan berbagai macam kepentingan tentunya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ya, bahwasannya media sangat penting dalam proses pembangunan, baik dari segi media itu sendiri maupun bagi masyarakat tentunya. Apalagi dengan mengingat media massa yang telah memberikan hak kebebasan untuk mengeluarkan suara ataupun opini-opini publik, baik itu tentang kebijakan pemerintah ataupun isu-isu yang memang sedang berkembang. Jadi pada intinya dalam media
mendapatkan simpati dari masyarakat, itu harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat tentunya, agar media diharapkan dapat teraktualisasi secara tepat. Maka butuh wadah ataupun media yang memfasilitasi, yaitu media massa. Nah, media massa di sini dapat berbentuk media massa cetak seperti koran, majalah, reklame, pamflet ataupun stiker. Nah, kalaupun ada media massa elektronik itu seperti televisi, radio, dan juga internet. Nah, dengan media massa diharapkan pembangunan dapat mencapai tujuan akan mudahnya tersampaikan informasi kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.